Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa uson ila ruhi musannif muallif kitab takrib al-imam al-faqih al-qadi Abu Suja al-Isfahani asy-Syafi'i rahimahullah wa jami'i usulihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab takrib
Moga-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, niki Rebo Bekasan nggih, Rebo terakhir bulan Safar kula supih nggih. Nah ini dikatakan Pak Nawir ngaji. Tapi waktu maca Rebo Bekasan salat lidaf'il bala itu sampai tengah malam boleh nggih. Mantun maghrib sampai sepertengah malam sampai sepertiga malam boleh. Asal enggak sampai fajar nggih, niku masuk pada hari yang lain. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 masih tentang yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Walladzina yubtilu, dan yang membatalkan as-salata salat iku ahada asyara ono 11 syai'an wiji. Jadi ada 11 pembatal sholat di dalam kitab takrib. Nomor 1 al-kalamul amdu, guneman utawa pembicaraan yang sengaja. Wal amalu, nomor kali wal amalul katsiru, dan pekerjaan yang banyak atau gerakan yang banyak. Nomor 3 wal hadatsa lan hadas. Nomor 4 wa hudusun najasati lan ketiban pira-pira najis. Nomor 5 wa inkishaful aurati lan tersingkape aurat. Wa tahyiru niyati lan berubahnya niat. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Wal aklu wasyarbu, dan makan dan minum. Wal qahqahatu, guyu-guyu ngakak. Terakhir waridatu murtad. Senin wingi bahas tentang al-kalamul amdu, omongan sing sengaja. Saniki bahas wal amalul katsiru, utawa pekerjaan utawa gerakan yang banyak. Niku wal amalul katsiru. Jadi melakukan gerakan yang banyak yang di dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi dengan 2 gerakan. Kalau sudah 3 gerakan lebih itu dianggap gerakan yang banyak. Jadi mazhab Syafi'i dibatasi 2 gerakan, selebihnya dianggap gerakan yang banyak dan itu membatalkan sholat. Dan yang kedua, gerakan itu bukan gerakan ketentuan sholat, di luar ketentuan sholat. Para hadirin rahimakumullah, salah satu faktor agar sholat kita tenang dan khusyuk itu adalah kita harus paham faktor-faktor yang membatalkan sholat. Jadi memperhatikan perkara yang membatalkan sholat, termasuk agar kita sholat dalam ketenangan, sholat dalam kekhusyuan. Itu harus paham tentang batal-batalnya sholat. Dan kalau kita tahu ilmunya dan tahu dan paham yang membatalkan sholat apa saja, maka insya Allah sholat kita lebih tenang, lebih khusyuk dan meningkat kualitasnya. Niku. Tetapi para ulama, Pak, dari ulama salaf itu sudah beda pendapat tentang bagaimana gerakan-gerakan di luar gerakan sholat yang membatalkan sholat. Ini sudah beda pendapat sejak zaman ulama salaf. Sudah beda pendapat. Jadi gerakan-gerakan membatalkan sholat, kalau kita pelajari secara komprehensif di dalam fikih ikhtilaf, fikih perbedaan, itu sudah sejak dulu para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Karena masalah ini luas sekali, Pak, luas sekali. Makanya kita ambil yang jumhur saja. Bahkan ada keterangan dari ulama kita
ya, yaitu Imam Yahya bin Salim Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1163 Masehi. Dalam kitab beliau, kitab yang masyhur yaitu kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, beliau mengatakan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat itu para ulama sejak dulu beda pendapat, termasuk di dalam mazhab sendiri itu para ulamanya beda pendapat, baik di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu tidak ada utuh, tidak ada berbeda pendapat, ya. Juga termasuk antar mazhab juga beda pendapat. Nah, beliau mengatakan, Imam Al-Imrani ini mengatakan apa? Perbedaan pendapat tentang gerakan sholat itu sudah terjadi di dalam ulama mazhab Syafi'i. Misalnya orang belajar tentang murid Imam Syafi'i sendiri itu beda pendapat, Pak. Antara Imam Al-Buwaiti, antara Imam Ar-Rabi', antara Imam Al-Muzani. Murid Imam Syafi'i sendiri itu beda pendapat, padahal gurunya sama. Keterangan Imam Al-Ghazali, keterangan Imam Al-Qafal, keterangan Imam Ibnu Rif'ah, keterangan Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini Al-Haramain, Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Abu Suja Al-Isfahani, pengarang kitab Takrib, itu semua itu berbeda pendapat tentang batasan gerakan yang membatalkan sholat. Nah, jadi contoh ngeten, dalam kitab ini pembatal sholat wonten pinten? 11. Dalam kitab lain lebih, Pak. Contoh, kalau kita pelajari kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1860 Masehi, termasuk Grand Al-Azhar, rektor Al-Azhar ke-60. Niku dalam kitabnya dicantumkan, termasuk kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1812 Masehi, termasuk dalam kitab Tuhfatut Thulab bi Syarhi Tahril Tanqihul Lubab, karangannya Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, sing wafat tahun 1502 Masehi di Mesir. Juga termasuk kitab Mughnil Muhtad Syarhul Minhaj Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, sing wafat tahun 1570 Masehi di Mesir, nggih. Lah, ulama Syafi'i sing gede-gede niki, Pak, dan kitab-kitab gede-gede niki wau, niku kalau kita simpulkan semua perkara yang membatalkan sholat di dalam mazhab Syafi'i itu ono 27 perkara. Nggih, kuatah. Makanya ulama-ulama dulu sangat hati-hati terhadap pembatalan sholat. Wes, kita tiru kitab ini aja ya, kitab yang kecil tipis, kitab Takrib, ya, Syekh Abu Suja Al-Isfahani, ono pinten 11 perkara yang membatalkan sholat. Nggih. Lah, yang kemarin kita bahas al-kalamul amdu, pembicaraan yang disengaja. Sekarang kita bahas nopo wal amalul katsiru, pekerjaan atau gerakan yang membatalkan sholat, ya, gerakan yang banyak sing batalno sholat. Yang jelas para ulama itu sepakat bahwa gerakan yang bukan gerakan sholat jika dilakukan banyak batal, ya. Atau sampai menambah gerakan rukun juga batal. Misalnya rukuk peng pindo, kayak film biyen video viral ya, rukuk peng pindo, ya batal, Pak. Ya. Atau juga sujud peng telu. Nah, ini nggak boleh, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau bergerak-gerakan tubuh kita itu sebagian mengatakan tidak batal tapi makruh.
Nah, ulama ini beda pendapat dalam soal apa? Soal gerakannya bagaimana yang dikatakan batal. Ya, berapa batasan jumlah gerakan yang dikatakan batal? Apa yang dimaksud gerakan kecil, gerakan besar, gerakan sedikit, gerakan banyak? Ya, gerakan anggota tubuh yang mana yang dianggap besar dan kecil, atau berulang-ulang gerakan yang mana yang tidak batal? Ulama ini beda pendapat. Termasuk bagaimana ketika sampean gatel nggih, refleks dikukur, refleks. Terus pundi hukume? Padahal dikukur bolak-balik ya. Jenenge refleks. Terutama bokong yang sewu sering oleh bokong yang gatel dikukur, refleks. Niki, nah bagaimana gerakan yang banyak sengaja dimakfu? Macam-macam Pak ulama dalam kitab-kitab mereka. Tetapi alhamdulillah para guru-guru kita termasuk ulama-ulama Syafi'i itu memberikan batasan yang disepakati oleh ulama yang lain, sehingga enggak bingung tentang bagaimana gerakan apa, bagaimana yang membatalkan sholat. Nah ini disepakati oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i itu ada 4 syarat yang dikatakan gerakan dalam sholat itu batal. Syaratnya 4. Siji nopo? Dilakukan sering, ya, sengaja dan sering dilakukan. Ini pertama. Yang kedua adalah bukan merupakan gerakan sholat. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan atau mendesak. Ya. Yang keempat, berturut-turut dan cukup lama dan tanpa jeda. 4 ini akan menjadi batasan dalam fikih bagaimana perkara-perkara yang membatalkan sholat di dalam mazhab Syafi'i. Makanya kita harus hati-hati Pak. Hati-hati ketika membuat gerakan yang bisa membatalkan sholat kita, bisa merusak sholat kita. Jadi ada yang membatalkan sholat macam-macam. Termasuk 4 mazhab ini beda pendapat jumlah perkara yang batal sholat. Contoh dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Khamsah, kitab fikih 5 mazhab, karangannya Syekh Abu Jawad Al-Mughniyah. Ya, niku sing wafat tahun 1914 Masehi di Lebanon. Ya, ada kitab namanya Al-Fiqhu alal Madzahibil Khamsah, kitab fikih perbandingan 5 madhab. Beliau mengatakan beda-beda perkara yang disepakati antar madhab. Contoh, madhab Hanafi itu menghitung perkara yang batal sholat ono 17. Madhab Maliki perkara yang membatalkan sholat ada 15. Madhab Syafi'i itu macam-macam juga. Ada yang 11, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 27, ya, macam-macam. Mazhab Hambali umumnya itu ada 18 dan 17. Jadi beda pendapat, antar mazhab pun beda pendapat, di internal mazhab juga beda pendapat. Nah sekarang kita oncei satu persatu secara umum nih. Nanti Syafi'i kita preteli secara detail. Contoh, mazhab Hanafi terus pun dipendapati gerakan sing batal sholat begini, gerakan yang banyak, ngoten Pak. Jadi dalam mazhab Hanafi gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, ya, tanpa unsur uzur atau darurat. Gerakan banyak dilakukan berkali-kali tanpa henti dan terlihat tidak seperti orang sholat. Contoh, Pak Islam ningali Mas Fahmi mazhab Hanafi nggih, menekno serbane tet pun benakna kopiai pun dilihat dari jauh kelihatan masih sholat, tidak batal. Mazhab Hanafi. Makanya panjenengan lek nang Mekah Madinah sering nggih omong tarawih nggih, tong sing ngene sing kopiai miring dikurusno. Sing macam-macam. Nah, mungkin saja beliau bermadzhab Hanafi sebab tidak sering dilakukan, tapi dilihat oleh orang lain itu masih seperti orang sholat.
Nah, ini mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki terus pundi? Mazhab Maliki gerakan yang banyak batal, baik sadar atau tidak sadar, baik sengaja maupun lupa. Nggih, niki sing nerangno saya ambil dari salah satu ulama mazhab Maliki yaitu Al Imam As-Sawi Al-Maliki. Nggih, itu wafat tahun 1820 Masehi. Dalam kitab beliau kitab Matan Syarah Shogir karangan Imam Ad-Dardiri rahimahullah. Nopo? Contoh, wabatolat kasi bikasirin fi'lin, yaitu batalnya sholat dengan banyaknya gerakan, ya. Niku contoh, menggaruk-garuk badan, menggosok-gosok badan dengan banyak gerakan, maka itu batal. Kalau sedikit tidak batal. Contoh lagi, wa abasin lihilyatihi, gosok-gosok jenggot, ngulus-ngulus jenggot, ngusap-ngusap jenggot. Lek sering dilakukan batal. Lek ini tok seret ya, terus mari enggak batal. Ya, mazhab Maliki. Dekat selendang melorot. Ya, diunggahno, breng, nggih, boten batal. Niki mazhab Maliki, hampir sama dengan mazhab Hanafi. Yang ketiga dari mazhab Hambali ini hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma kadar sedikit banyaknya gerakan yang batal diserahkan kepada al-urfiyah, kebiasaan setempat. Ngoten. Al-urfiyah, gerakan banyak dan lama tanpa unsur darurat atau uzur, tanpa jeda batal. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Nah, saniki mazhab Syafi'i terus pundi? Mazhab Syafi'i nggih niku pun didawaken kali guru-guru kita sampai pengarang-pengarang kitab, sampai para sahabat ulama salafus saleh. Gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat, ya, apalagi dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Ya, niku dikembalikan ukurannya kepada kebiasaan, sama dengan mazhab Hambali. Nah, apa ukurannya, Pak? Kalau baleni untuk memahami tentang berbagai ragam pendapat di internal mazhab Syafi'i, maka kita perlu mengambil pendapat ulama Syafi'i yang membuat syarat gerakan itu dikatakan batal. Nah, kita ambil dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi karangannya Al-Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Sulaiman Al-Bujairimi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1806 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi bahwa syarat gerakan sholat itu batal mengandung 4 syarat. Satu, amalul katsir, gerakan yang banyak. Wal amalul katsir, gerakan yang banyak. Yang kedua, mutawaliyah, terus menerus. Yang ketiga, amalus sakil, apa? Gerakan berat, gerakan besar tanpa kebutuhan. Yang keempat, yakin. Nah, 4 ukuran ini memudahkan kita untuk mengukur gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Contoh, berarti kalau sudah kita mengenal 4 syarat tadi, maka kita mudah untuk memahami batasan gerakan apa yang membatalkan sholat. Nah, dari berbagai ulama Syafi'i itu hampir sama, jumhur, Pak, mengatakan batasan batalnya gerakan sholat di luar ketentuan sholat itu lebih dari 3 gerakan, dan yang kedua dilakukan terus menerus, yang ketiga tanpa jeda, tanpa henti, maka itu dikatakan batal. Oke, jadi 2 kali aman, tapi berhenti, jeda dulu, baru dilanjut gerakan yang berikutnya. Oke, kalau 3 kali batal, maka kalau terangaken gerakan anggota tubuh sing gak batal, no, tapi boleh berulang-ulang, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nanti ada juga dari mazhab Syafi'i. Biar kita nggak mamang, Pak, sholat kita. Nah, jadi saya ulangi, 2 kali gerakan itu aman,
3 kali lebih itu membatalkan sholat atau merusak sholat tanpa jeda dan ukurannya lah lama. Ini nggih. Nah, sekarang ngeten Pak, untuk mudahkan, karena dalam kitab-kitab ulama Syafi'i itu istilahnya bukan anggota besar, anggota kecil, tapi apa? Biharokatin khafifatin, biharokatin kabiratin. Lah, untuk memudahkan istilah ini, ya gerakan ringan, biharokatin khafifatin, dengan gerakan ringan, biharokatin kabiratin, dengan gerakan besar. Nah, untuk memudahkan apa dimaksud biharokatin khafifah, biharokatin kabirah, maka ulama kontemporer membagi 2 bentuk anggota tubuh yang membatalkan dan tidak membatalkan sholat. 2. Nah, kemudian 2 jenis anggota tubuh itu apa? 1, anggota sing gede-gede. Contoh napa? Tangan, kaki, sing gede-gede lho, Pak. Sirah, nggih. Awak, ya. Niki gede-gede. Nah, kalau ukuran gede-gede niku apa? Kalau gerakan itu sampai 3 kali maka batal. Ndas, goyang-goyang, kan besar, itu batal dengan sengaja. Ya, tangan gerak-gerak 3 kali batal. Makanya yang sering terjadi nyun sewu nggih, kadang-kadang mari rukuk tangi nggih, sami Allahu liman hamidah, wer. Ini anggota besar. Lah kalau 3 kali gerakan maka dikatakan batal. Lek gak ngerti das pundi, yo gak apa-apa, wong gak ngerti, ndak ono hukume. Nah, saiki wis ngerti, makanya hati-hati. Ketika bangkit dari rukuk dan ketika tidak, tangan itu lebih baik apa? Diam di tempatnya. Bisa di depan paha, bisa di samping paha, atau dimanapun, yang penting tidak gerak-gerak yang bisa membatalkan sholat. Nggih, paham ya? Sik kathah kalau tingali Pak, sami Allahu liman hamidah, wer. Ya, dia nggak ngerti nggak apa-apa, sah. Tapi kalau ngerti sengaja maka batal sholatnya. Nah, ini anggota besar Pak, untuk memaknai biharokatin khafifah, gerakan ringan-ringan di dalam sholat. Nah, untuk membahasakan gerakan kecil, ya, gerakan kecil, maka kita bedakan yang namanya anggota kecil. Napa? Anggota tubuh yang ada di dalam anggota besar. Contoh napa? Jari, nggih. Terus mata, ya, bibir, kemudian lidah, kemudian nyun sewu, itu. Itu Pak. Itu anggota kecil, bagian dari tubuh. Nah, kalau sudah memahami anggota besar, anggota kecil, maka sing jelas anggota tubuh yang besar, kepala, kaki, lengan, tangan, napa? Malih. Punggung misalnya kan, atau seluruh tubuh kita itu bergerak-gerak dengan sengaja 3 kali, maka sholatnya batal. Tetapi kalau gerakan kecil, niki pun diatur dalam kitab ulama Syafi'i, dalam kitab Fathul Mu'in, karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1579 Masehi di India. Beliau muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Beliau berkata ngeten, gerakan anggota kecil itu apa? Anggota-anggota tubuh yang menempel pada anggota tubuh yang besar. Jari-jari menempel di tangan. Nggih, contoh niki. Nah, syaratnya kalau kita gatel, ya, maka boleh kita kukur-kukur dengan jari-jari kita berapa kali pun monggo, tidak akan batal, dengan syarat telapak tangan tidak bergerak. Gatel, set pun kan. Lah, harus ngegengeten nek guru kula ngajari, pun ngeten, pas bergerak, tek. Nah, harus nempel, Pak. Kenapa begini? Agar tangan kita lain nggak bergerak.
Kalau begini pasti yo bergerak. Ya, hati ono teknike. Gatel, kuping gatel, tek tempelkan, tek. Nah, bergerak. Satu jari boleh, dua jari boleh, dengan catatan telapak tangan kita tidak bergerak, tangan kita tidak bergerak, boleh Pak. Tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan anggota jari-jari yang gatal kukur berapapun itu tidak membatalkan sholat, tetapi hukumnya makruh. Paham ya? Makruh. Dimanapun kita gatal Pak, asal yang kukur jari-jari kita, dengan catatan tangan kita tidak bergerak, maka tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh, kecuali dolenan batal. Contoh, dolenan apa? Brengos, ngene, gak sengaja. Ya temen, ya bener tidak gerak telapak tangan, tapi dolenan. Nah, ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami batal. Sebab apa? Bermain-main. Tidak boleh. Ya, tidak boleh bermain-main. Nah, kenapa Imam Nawawi dawuh teng kitab napa Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftiyin, beliau mengatakan wa taqarrara dzalika marratin, dan mengulang-ulang itu berkali-kali ya, fahiya katsirah, dan itu banyak dilakukan, lam yadurru qad'an, dan itu tidak masalah, tidak membatalkan sholatnya. Ini pendapat Imam Al-Haytami dan juga Imam An-Nawawi, keduanya ulama besar berpangkat Syekhul Islam dan juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nggih, niki. Pun paham nggih? Nah, para rahimakumullah. Nah, dan caranya bagaimana? Misalnya Pak, kita disunahkan untuk mengisi soft, baik sebelum sholat, akan sholat maupun dalam sholat, atau soft kosong diisi. Nah, ketika misalnya depan kita kosong, orangnya batal atau keluar, maka kita perlu ya mensunnah untuk mengisi soft yang kosong, walaupun di dalam sholat. Ya, tapi kita perlu tahu gerakan apa yang terjadi dalam sholat. Wonten gangsal Pak. Wonten gerakan wajib namanya rukun fi'liyah. Ono gerakan sunnah. Apa? Raf'ul yadain, ngangkat tangan ketika takbirul ihram dan takbir intiqal, dan juga tasmi' sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan sunnah. Duding asyhadu alla ilaha illallah juga sunnah. Cara duduk tawaruk, duduk iftiras juga sunnah. Itu gerakan sunnah di dalam sholat. Yang ketiga ada gerakan mubah Pak. Gerakan boleh dilakukan. Contoh, contoh Kanjeng Nabi itu beberapa kali mencontohkan dalam hadis. Contoh, Rasulullah pernah ketika sholat menggendong cucunya, baik menggendong Hasan Husain ataupun menggendong cucu perempuan yang tersayang. Cinta namanya. Lek cucu laki-laki Kanjeng Nabi yang paling sayangi dua, Hasan dan Husain. Cuma ada cucu perempuan beliau yang paling sayang oleh Kanjeng Nabi dari perempuan, ya, itu digendong, ya, ketika sholat. Sinten namine Umamah binti Zainab atau Umamah binti Abu Al-Ash bin Ar-Rabi'ah. Nih, jadi Zainab binti Rasulullah niku punya anak namanya Umamah wedok. Nah, sing lanang jenenge Abu Al-As bin Ar-Rabi'ah, ya. Lah kemudian Zainab binti Rasulullah, ya, niku seda tahun 629 Masehi, ya. Dan suaminya wafat tahun 639 Masehi, semua dibaki. Umamah ini kemudian diasuh oleh keluarga Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ya. Lah kemudian dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat, tapi tidak punya anak. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat tahun 661 Masehi di Kufah, maka berpesan kepada sepupunya yang bernama Mughirah bin Naufal untuk menikahi Umamah, dan punya anak dua, ya, punya anak
dua sing namanya Yahya bin Mughirah dan juga Muhammad al-Ausad bin Mughirah. Keduanya ulama besar fikih dan hadis, ulama tabi'in. Nah, baik lagi. Jadi ketika Nabi sholat subuh itu menggendong Umamah. Ketika bangun berdiri digendong Umamah, ketika rukuk diletakkan di bawah. Berarti apa? Kalau kita sholat dirangkul anak atau anak minta gendong, ibu-ibu mboten nopo, Kanjeng Nabi yo gak apa-apa. Wayahe tangi jadi gendong, wayahe sujud didekek, kan ngoten. Itu boleh karena ada hajat atau keperluan, nggih. Contoh malih napa? Contoh malih Rasulullah pernah buka lawang ketika Ibu Aisyah mlebu omah. Jadi Nabi sholat, ya. Ibu Aisyah tok-tok. Kanjeng Nabi sholat, Pak. Kemudian kanjeng Nabi buka lawang dengan gerakan ke kanan, ke kiri dibuka, mundur lagi, sholat kembali dilanjutkan. Tapi lawange sing dibuka ngarepe Kanjeng Nabi. Omahe cilik, lan sampean omahe gawedhe, lawange nang ngarep kono, bojoe teko, tok 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 tok. Oh, ana hadis Nabi tau bukano lawang Ibu Aisyah, langsung melayu dibukano lanjut salat. Iku jenenge koplak. Ya moten-moten delok ceritane rumiyin nggih. Soalnya yang sewu Pak, kan YouTube ada ustadz yang begitu membolehkan. Ini ngawur namanya. Napa? Salat itu kata guru-guru kita, Kanjeng Nabi itu membukakan pintu dengan jalan berapa langkah buka pintu Ibu Aisyah itu ketika Nabi kondisi salat sunnah. Makanya hadis niku kudu pelajari asbabul wurudnya, sebab-sebab timbulnya hadis. Ngoten. Gak teke diapalno, ngoten dipraktekno. Kadang-kadang ya bener jare ini, tapi salah. Pintunya berada di depan Kanjeng Nabi posisinya itu. Jadi karek berang langkah buka balik malih salat. Lek posisi panjenengan kados ngoten kaya Kanjeng Nabi, monggo. Contoh kos-kosan nggih. Lah cilik, Allahu Akbar, bojo teko tok tok tok. Bukakan, gak apa-apa, niru Kanjeng Nabi. Tapi sok ngawur. Ya, sibuk, salat Bu, sabar Bu, ya sabar. Ya, rusak salate. Ya ning tanpa bicara apapun boleh. Niku. Nah, contoh kuwata Pak. Nabi pernah memerintahkan membunuh napa al-aswadain, ular dan kalajengking, boleh. Ngono ulo liwat ngarep sampean salat, mateni boleh dengan banyak gerakan tidak membatalkan salat karena terancam nyawa kita, ya boleh. Ya, kathah Pak, ya contoh-contoh Kanjeng Nabi ketika bergerak dalam gerakan salat ya tidak membatalkan salat. Contoh malih, Kanjeng Nabi nate salat itu noleh nak bukit. Nah, ya. Tapi menurut Ibnu Abbas gak sampai muter gulune. Coba cukup noleh. Kenapa noleh? Sebab Kanjeng Nabi wonten keperluan. Jadi Kanjeng Nabi niku pernah memerintahkan sahabat-sahabat ketika perang ya tanpa bicara dan mengomando pasukan di dalam sholat. Loh, sakit sampean. Contoh, Allahu Akbar. Wah, kate bengi kan? Kanjeng Nabi noleh nang bukit. Di bukit para sahabat mendengar Kanjeng Nabi bicara, perintah. Ayo, instruksi. Pasukan berkuda berjaga-jaga di ini. Krungu Pak sahabat. Kanjeng Nabi lagi salat, noleh tok ngeten, tapi komando di sana. Boleh, ada keperluan, boleh. Tapi lek sampean noleh ke ono hajat, ke ono keperluan, iku kalau banyak dikatakan batal, kalau sekedar noleh dikatakan makruh. Nggih. Pamane sembayang nek omah ana tahu tek liwat. Waduh, wis liwat gak ya toleh. Wedi gak oman tahu tek ya batal. Ya, soalnya gerakannya banyak. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, saniki ngeten, nggih. Sampai ngisi soft ya, ngisi soft. Yang tapan tadi ya, ngisi soft kosong. Bagaimana caranya gak batal ketika ngisi soft? Baik itu softnya dua soft
satu soft, dua soft, caranya bagaimana gak batal. Yang penting apa tadi? Tidak terus menerus, tidak sampai 3 kali gerakan. Guru saya mengatakan gini Pak, caranya bagaimana? Caranya dibatasi 2 langkah, dua langkah, ya, jangan sampai 3 langkah. Itu membatalkan sholatnya. Nah, ada 4 langkah tidak batal. 1, ya, dilakukan dengan kaki kanan dulu, kaki kanan, 2 gerakan, ya, kanan dek, langsung ittisal, disambung dengan kaki kiri, berjajar dengan kaki kanan. Paham ya? Tek tek, langsung 2 kali gerakan. Leren sih, ya, leren dulu. Loh, kok gak sampai nang soft, leren sih. Lah, jeda niki diserahkan kepada kebiasaan kita. Diaren suwe kapan, diaren gak suwe ya kapan. Wes tek selesai. Lagi sampai mencapai soft sesama baris yang isi lurus dengan jamaah yang lain. Berhenti sebentar Pak, kanan dulu, tek, baru kiri. Sambung 2 langkah berhenti. Ya, ojo tek 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 langsung ngisi soft, batal sebab 3 gerakan. Jadi amannya adalah 2 gerakan, 2 langkah berhenti. Ya. Kemudian sampai menuju soft barisan itu sepenting 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti. Ini pun tidak batalkan sholat. Sebab ada jeda atau berhenti, tidak terus menerus. Paham nggih? Lah iya. Tapi sing ro ilmune insyaallah gak bingung. Sing gak tahu ngaji, gak tahu ilmune iku Pak Nawir la opo iku. Kok salat melaku. Niki Pak. Makane ilmu penting, cegah salah paham. Pun paham nggih? Lah, nggih? Oh, pakai HP ngeten. Iki masalah kontemporer, perlu diceritakan, nggih. HP niku termasuk kebutuhan kita. Tetapi sering orang lupa mematikan HP, nggih, matikan HP atau volumenya tidak di off-kan. Nah, maka pertanyaannya kalau paham, bagaimana hukumnya ketika kita sholat HP kita berdering? Ngoten nggih? Muni. Ya apa carane? Apakah kita mematikan HP dengan banyak gerakan atau kita membatalkan sholat karena sudah bersifat apa? La yuhtamalu adatan, sudah melampaui batas kewajaran. Ya. Atau kalau mengganggu bisa haram. Contoh misalnya HP ini Pak Solikin, ya ganti pateni contoh loh nggih. Misalnya pas jamaah sholat, ya muni Pak, ya lagune sholawat Pak, adzan sholawat, adem nggih. Lepas lagune bojo loro cucak rawa banding-bandingke dan lain-lain, ya apa jenenge campur sari ludruk misalnya, ya mengganggu jamaah sholat. Kalau sesuatu itu sudah terjadi namanya taswish, ya ada sifat yang bisa dikatakan mengganggu sholat yang bersifat haram, namanya taswish. Taswish, mengganggu sholat, maka itu cenderung haram. Lah pilihnya bagaimana? Ya ada 2. Kalau suara HP itu tidak keras, ya tidak mengganggu jamaah, maka itu makruh bagi sampeyan. Tetapi kalau keras sekali dan itu mengganggu jamaah dan bersifat taswish, maka itu cenderung haram. Harus bersikap saat itu. Nah, niki perlu dipelajari. Para rahimakumullah. Nah, bagaimana ya ukuran entek? Wah, wis ngene ae. Ya, contoh. Kalau itu memungkinkan, ada 2 pendapat. Bisa mematikan HP. Sebab itu bersifat taswish dan taswish harus dihilangkan dari sholatnya, nggak terganggu khusyuknya. Yang kedua, kalau kita memakai mazhab Syafi'i, maka ya oleh HP nang sak, HP no tas, HP jero jaket. Mau piye cara pateni?
maka lakukan pendapat ulama jumhur dalam Syafi'i, yaitu batalkan sholat sampeyan. Boleh. Karena apa? Karena menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan taswish atau gangguan sholat. Nggih, niku dua pendapat. Lah guru saya mengatakan, ya kalau memungkinkan mematikan HP dengan dua gerakan, silakan dimatikan HP-nya ketika saat sholat dan memungkinkan. Misalnya HP nok sak, nggih, HP nok ngisor. Lek HP nok tas, no jaket, no kene. Nah, itu ambillah keputusan, batalkan sholatnya, matikan HP dan mulai sholat kembali menjadi makmum masbuk. Boleh. Nggih, paham nggih? Lah wis iku intine ngoten, nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilatul mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.